Dalam Tuhan, haleluya, haleluya. Bilang sama yang ngomong, senyum dong. Tegang banget kayak orang banyak utang. Haleluya, saya senang bisa jumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya saudara, kita datang cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, makanya senyum. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita baca 2 ayat sebagai pembuka dulu saudara. Keluaran pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai 2. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul Musa mendirikan kemah suci. Sama-sama kita baca 2 ayat saja saudara. 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah apa? Engkau mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah pertemuan itu, saudara. Kalau saudara lihat, saudara disitu katakan pada hari yang pertama di bulan pertama, saudara. Awalnya ketika saya cari khotbah, ketika saya doa sama Tuhan mau sepanjang minggu ini saudara mau bicara tentang apa saudara, saya coba-coba cari-cari tentang ayat-ayat tentang yang ada hubungannya dengan tahun baru saudara. Akhirnya yang pertama kali Tuhan kasih saudara adalah ayat ini saudara, bicara tentang salah satu kejadian di mana adalah bagian dari kejadian perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan saudara. Jadi di situ dikatakan pada hari yang pertama di bulan yang pertama, bicara tentang tahun baru saudara, tanggal 1 Januari kalau kita sekarang saudara, di situ diperintahkan untuk membangun yang namanya Bait Allah saudara. Nah, tetapi ketika tadi malam saya doa saudara, Tuhan memberikan saya gambaran yang jauh lebih luas. Maksudnya gimana? Awalnya saya ingin bicara spesifik dari Keluaran 40 tadi saudara. Tapi ketika saya doa tadi malam, Tuhan memberikan saya gambaran yang lebih luas tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan bangsa Israel. Bukan hanya di saat Keluaran 40 itu saudara, tetapi Tuhan memberikan saya gambaran dari sejak awal mereka keluar dari yang namanya tempat asal mereka, yaitu Mesir, tempat perbudakan mereka, sampai akhirnya dia itu di tempat yang namanya tujuan mereka, gambaran janji Tuhan di tanah Kanaan, tanah perjanjian saudara. Dan yang Tuhan taruh dalam hati saya bicara begini saudara, apa yang Tuhan sanggup lakukan buat bangsa Israel untuk membuat mereka sampai pada janji Tuhan, saya mau bilang saudara, itu Tuhan juga sanggup lakukan dalam hidupmu hari ini untuk mencapai tujuan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan sama-sama melihat saudara, apa karya Tuhan bagi bangsa Israel yang Tuhan sanggup nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, kita akan lihat dulu saudara, Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 sampai 16 saudara. Jadi kisahnya panjang saudara. Saudara tahu kisahnya panjang sekali. Oleh sebab itu kita akan bahas dan kita akan baca ayat sesuai dengan poinnya saudara. Saya percaya secara garis besar saudara tahu perjalanannya seperti apa, dan saya akan membahas secara detail saudara. Keluaran pasalnya yang ke-14, kita akan lihat saudara ayatnya yang ke-9 sampai 16. Yang sudah di sana, Keluaran 14 ayat 9 sampai 16 boleh bilang haleluya. Yuk, saya 9, saudara 10, kita gantian 16, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10 silakan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12.
Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayatnya yang ke-16 sama-sama 3 iya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga apa? Orang Israel akan berjalan dari apa? Tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, ini yang menyebabkan tadi kan terlambat, saudara. Nah, saya mau bilang saudara, waktu itu keadaan mereka, posisi mereka sudah sangat terdesak, saudara. Kenapa? Kalau saudara baca tadi, perhatikan ayat yang kita baca tadi, saudara. Bangsa Mesir dengan bala tentaranya, saudara, dengan kudanya, dengan segala keretanya, saudara, sudah sangat mendekat. Mereka sudah sangat bisa melihat bangsa Mesir sudah mendekat kepada mereka. Dan saya mau bilang saudara, itu sudah sangat urgent sekali, saudara. Karena sekali lagi, mereka tahu kalau bangsa Mesir mendapatkan mereka, bangsa Mesir cuma punya 2 hal yang akan dia lakukan. Yang pertama, balikin lagi mereka ke Mesir. Yang kedua, akan dibunuh semuanya mereka ini, saudara. Nah, itu kenapa, saudara? Di dalam ayat 15, coba boleh munculkan ayat 15, saudara. Ayat 15 dikatakan apa di sana, saudara? Ayat 15, mereka menjerit-jerit, saudara. Ayat 15, mereka berjerit-jerit. Itu kenapa Tuhan berfirman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian, saudara? Saya pikir saudara pertama, kenapa Tuhan orang berseru-seru sama Tuhan, Tuhan kayaknya marah. Tapi ketika saudara perhatikan bahasa aslinya menggunakan kata za'ak. Saat itu saudara bukan berseru Tuhan tolong kami, bukan. Tapi bicara tentang menjerit-jerit. Ya, kayak mohon maaf, babi udah mau dipotong. Atau yang kita melawang, Racia. Nah gitu. Teriakannya mirip begitu, saudara. Tuhan, makanya Tuhan ngomong, ngapain kamu menjerit begitu, teriak-teriak begitu, saudara? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, karena memang kalau bisa saya bayangkan, saudara, keadaan saat itu memang udah merupakan keadaan yang sangat urgent sekali, saudara. Apalagi di depannya itu, saudara, ada lautan yang terbentang dan nggak mungkin mereka melewati itu, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, apa yang bisa kita pelajari, apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel saat itu. Saya mencatat poin yang pertama, bicara tentang apa? Sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang, saudara, saya mencatat di sini, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, tahun 2020 kemarin, saudara, mungkin merupakan tahun yang nggak mudah. Tahun 2020 kemarin, saudara, mungkin banyak di antara kita yang ada dalam posisi nggak ada jalan keluar sampai hari ini, saudara. Karena pekerjaannya hilang, karena bisnisnya mungkin bangkrut, dan akhirnya banyak aset yang harus dia jual. Bahkan hari ini mungkin terlilit dengan hutang yang dia bingung mau bayarnya gimana, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, sekalipun hari ini kau seperti tidak melihat jalan, saya mau bilang sama saudara, Tuhan kita ahli. Sama-sama bilang sama saya, ahli. Tuhanku ahli membuka jalan buatku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sekalipun tidak ada jalan, bilang sama yang ngomong, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saudara ingat gereja kita, saudara, Bapak Kepala Sidang pernah kasih kesaksian. Ada seorang pengusaha Indonesia yang punya kilang minyak di luar negeri, saudara. Satu ketika, saudara, karena begitu menariknya kilang minyak ini, saudara, karena begitu menghasilkannya kilang minyak ini, saudara, akhirnya ada mafia berusaha untuk mengambilnya, saudara. Dan kita tahu bersama, namanya mafia, apalagi punya hubungan erat dengan yang namanya penguasa di sana, saudara, dengan pemerintah di sana, saudara. Akhirnya, saudara, segala sesuatu bisa dimanipulasi dengan mudah. Singkat cerita, akhirnya sampai ke pengadilan, saudara. Akhirnya kalah di pengadilan, saudara. Dia pulang ke Indonesia, dia datang sama Bapak Kepala Sidang kita, jelasin semuanya. Akhirnya Bapak Kepala Sidang bilang begini sama dia,
You bawa ini minyak urapan, you urapin kilang minyak itu. Jangan menyerah, minta naik banding. Sekalipun udah kalah, Tuhan pasti kasih kemenangan. Akhirnya dia berangkat, saudara. Dia berangkat, dia campur minyak urapan botol-botol itu di drum besar, saudara. Dia suruh karyawannya yang di sana, saudara, untuk keliling itu, karena memang luas banget, saudara. Keliling untuk kilang minyak itu, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ketika naik banding, sekalipun yang dilawan adalah orang yang luar biasa, punya koneksi yang kuat di sana, ujung-ujungnya kita tahu bersama kesaksiannya, akhirnya Tuhan kasih kemenangan. Sekalipun sepertinya sudah tidak ada jalan, tapi kita punya Tuhan yang ahli untuk membuat jalan, saudara. Dan saya setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, oh masih ada jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita lihat dari karya Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk perjalanan bangsa Israel dan bisa juga Tuhan lakukan buat saudara dan saya hari ini. Yang kedua, coba kita lihat Keluaran 15 22 sampai 25. Keluaran pasal yang ke-15, kita lihat ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Yuk, yang sudah di sana, Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 25, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Kita baca sama-sama, saudara. 22 sampai 25, saya 22, saudara 23, 25 sama-sama. Ayatnya yang ke-22 demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23, silakan. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa ini kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25 sama-sama, 3, iya. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu apa? Jadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka di sana. Kita lihat bagian yang pertama ayat 25, 3, iya. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu apa? Air itu menjadi manis. Jadi singkat cerita, saudara, kisahnya mereka baru selesai nyebrang lautan, saudara. Mereka baru selesai nyebrang lautan, saudara. Kemudian akhirnya ketika semuanya sudah melewati lautan, saudara, lautan sudah tertutup, saudara, bangsa Mesir sudah tenggelam, saudara. Akhirnya 3 hari perjalanan mereka cari air di sekitar situ, saudara, nggak ketemu air, saudara. Kalau saudara bisa lihat, Mara itu diperkirakan, boleh munculkan petanya. Mara itu, saudara, diperkirakan, saudara, masih dekat tentunya dengan itu, diperkirakan di situ, saudara. Jadi setelah mereka ini perkiraan perjalanan bangsa Israel, saudara. Jadi ketika mereka selesai menyeberang, kemudian mereka turun ke bawah, kira-kira Mara itu daerah sini, saudara. Kalau saudara pernah ke Mesir, ada satu daerah yang dipercaya sebagai daerah disebut Mara, ada sumur-sumur di sana, saudara. Nggak ada orang penduduk asli tinggal, cuma ada suku Biduin, saudara. Mereka tinggal di situ, kemungkinan di situ, saudara. Mereka cari-cari, nggak ada air, saudara. Ketemu ada sumur, tapi ketika diminum, airnya pahit. Pertanyaan saya, kenapa air di Mara itu pahit? Saya aja cerita sama orang. Ada orang baru bilang, loh, ada kisah itu, oh Tuhan Yesus, Kristen dari lahir, dia baru tahu ada kisah Mara ini. Dan saya lihat wajah-wajah saudara, banyak juga ya, ada ya ini. Saya pikir bangsa Israel keluar dari lewatin air, bikin boyband. Kenapa air di Mara itu pahit? Gak tahu. Karena memang kalau marah-marah biasanya omongannya pahit. Iya kan? Orang kalau marah-marah jangan terlalu serius lah, pagi-pagi tegang banget. Orang kalau marah-marah biasa omongannya pahit. Waduh. Tapi itu karena di Mesir. Coba kalau di Indonesia bukan pahit, pedes. Kan orang Indonesia kalau marah-marah pedesnya bukan main. Ada istri-istri betul, tapi bukan istri sini, Kelapa Gading. Saya kalau Kelapa Gading kalau ada yang nonton streaming, dikit-dikit Alam Sutra Puri, nggak apa-apa lah ya. Ada istri-istri. Kadang-kadang marahin suami, kalau lagi marah sama suami, memang dasar lu laki-laki tidak berguna, lu dasar lu cuma menang tampang doang, sangar lu nggak ada hasilnya sama sekali lu. Dasar kerja dari pagi sampai malam pulangnya cuma ceban goceng.
sih kan? Bukan pahit lagi, pedes saudara. Ada orang tua marahin anak, dasar lu, anak setan, kan gua bapaknya. Saya mau bilang saudara, kenapa air pahit? Ya karena memang pahit. Itu kenapa namanya marah? Marah bahasa Ibrani saudara artinya pahit. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Sekalipun airnya pahit, ketika Tuhan bilang lemparkan kayu, ketika Tuhan Musa lemparkan kayu sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan yang pahit jadi manis. Boleh munculkan kedua, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hubungannya sama kehidupan kita apa? Saya tahu saudara, tahun 2020 banyak orang yang merasakan tahun 2020 sebagai tahun yang pahit saudara. Kenapa? Karena di tahun 2020 akhirnya dia lihat pekerjaannya hilang saudara. Karena kenapa? Di tahun 2020 dia lihat bisnisnya bangkrut saudara. Kenapa? Karena di tahun 2020 dia kehilangan orang yang dia sayang saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun tahun 2020 tahun yang pahit buat saudara, tapi saya mau bilang saudara, Tuhan sanggup ubahkan tahun 2020 yang pahit ini saudara akan menjadi tahun yang manis di tahun 2021. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sanggup mengubahkan yang pahit jadi manis. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Tapi saya bingung, muka saudara kenapa masih tetap pahit? Yang terakhir, yang ketiga, sama saya udah main musik pujian saudara. Ya, dari tadi saya lihat ada orangnya. Saya udah khotbah udah setengah jam, dia masih. Kalau ada masalah beban hidup, telepon. Pendeta Risto jangan sedih. Ya, main musik. Ya, iya saya, aduh Tuhan. Gara-gara corona ini saudara, doain orang. Masalah berat-berat banget gitu saudara. Oh Tuhan. Makanya saya kasihan. Kadang-kadang masalah berat banget. Nah saya juga ada masalah. Iya. Jadi kadang-kadang saya, Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta tolong. Kadang-kadang ada masalah yang beratnya luar biasa. Saya juga mau bilang, Ibu sama Ibu. Cuma dengan gak enak. Jadi Ibu yang kuat ya. Ya. Yang ketiga saya mencatat di sini saudara. Boleh munculkan saudara. Apa yang bisa Tuhan lakukan buat bangsa Israel dan juga bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Dan sehari ini yang terakhir adalah bicara apa? Sekalipun badai dan rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuatmu sampai tujuan. Sama-sama bilang sama saya, walau badai dan rintangan menghadangku, Tuhan sanggup membuatku sampai tujuan. Ya orang dunia aja tahu, walau badai menghadang. Ingatlah Tuhan selalu setia. Tapi yang penyanyi ada band itu dia nyanyi di Manado waktu itu. Waktu itu saya khotbah di Natal Polresta Manado. Jadi ketika saya khotbah di Natal Polresta Manado, saudara, artisnya dia. Tapi saya merasa artis. Enggak dia lah. Saya khotbah, dia nyanyi itu. Walau badai menghadang, ingatlah Tuhan Yesus selalu menjaga. Pintar juga dia. Saya mau bilang saudara, ada band. Saya mencatat sekali lagi saudara, sekalipun badai dan rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat sampai tujuan. Saudara tahu kisahnya saudara. Perjalanan dari Mesir sampai tanah Kanaan itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang, waduh saya mau bilang saudara, tantangan yang berat, ngelewatin perjalanan yang tak mudah, 40 tahun lagi saudara. Waduh, saya mau bilang saudara, itu tantangan yang luar biasa, menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Tapi saya mau bilang saudara, ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati saudara. Amin. Artinya apa? Sekalipun ada tantangan akhirnya apa? Oh, pada akhirnya mereka bisa tiba di tanah perjanjian, gambaran janji Tuhan, tujuan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Saya mau bilang saudara, sekalipun hari-hari ini saudara yang kau hadapi tidak mudah, sekalipun hari-hari tantangan yang kau hadapi sepertinya menghalangimu untuk maju mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan sediakan, kabar baiknya Tuhan sanggup membuatmu sampai pada tujuan. Sebelum saya tutup khotbah saya saudara, sedikit ada ilustrasi buat saudara. Tapi saya butuh orang untuk bantu saya. Tapi tenang saudara, kita akan tetap melaksanakan protokol kesehatan di sini. Oke. Boleh maju lagi? Siapa lagi satu? Mana yang lain? Oke, silakan. Udah terangkat atau gimana? Iya, udah mau dekat-dekat hari Tuhan.
Sudah mau pengangkatan, tim penyemprot sudah maju. Calon Pak Koordinator juga kita maju. Sebuah kebanggaan buat saya. Oh Pak, sorry, mohon maaf. Koordinator saya suka lagi. Nah, oke, Bapak di tengah, Pak Koordinator di tengah, yang Pak Koordinator di tengah. Iya, oke. Nah, boleh semprot kami dulu. Semprot lagi. Semprot sini. Oke. Silakan. Pak, mohon maaf ya Pak. Jangan potong PK saya Pak. Takut jangan. Oh, Pendeta Marcel ini kerjaan saya. Kurangkan ya. Oke. Nah, mohon maaf Pak, ada mesin. Anda juga ya, oke, situ ya. Pakai masker dulu. Masker perempuan mana? Perjalanan bangsa Israel bukanlah perjalanan yang mudah, saudara. Kadang dia kesasar, kadang dia harus menghadapi rintangan, kadang-kadang hilang jalan, saudara, sampai ke belakang, hilang, kesasar. Tunggu lagi hilang jalan. Dan kadang-kadang saudara harus menghadapi tantangan yang berat, naik turun, saudara. Dan akhirnya apa? Ada tantangan kadang-kadang saudara. Karena berjalan bersama Tuhan, Tuhan mampukan mereka lewatnya. Sekalipun ada rintangan, boleh dibuka tangannya dikit. Ampok, amankan dulu. Sekalipun ada rintangan, tapi bisa dilewati. Tuhan membuat mereka sanggup. Sekalipun ada mungkin rintangan yang lebih berat tuh. Gede juga ini. Ini babi siapa di mana babi? Susah. Tapi sekali lagi saudara, saya mau bilang, sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak halangan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kau untuk mencapai rencana Tuhan, janji Tuhan untuk digenapi dalam hidup yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan aku pasti sampai tujuan. Bersama Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupanku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sanggup. Bilang sama yang ngomong, kau pasti sampai tujuan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Katakan, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita membangkit berdiri.